Ya, saya ingin melihat persiapan Formula E. Ya, kita harapkan nanti di Juni kita bisa melihat balapannya. Sekarang kita sudah di lokasi Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Kali ini mengenai pertemuan yang akan kita bahas juga malam hari ini ya, antara Anies Baswedan dan juga Presiden Joko Widodo. Jadi kalau dari pihak Anies mengklaim 100% sirkuitnya ini sudah rampung, tapi tinggal bagian pedok ya. Oke, ini kita lihat di pertemuannya seperti apa sih? Kenapa ramai sekali di media sosial? Cukup dekat, keduanya bersama untuk memantau langsung bagaimanakah kesiapan dari Formula E. Nah, Anies tapi Baswedan kalau tadi dilihat, yang nyopirin Pak Jokowi tadi ya, di golf car. kalau misalnya dilihat cukup akrab ya Andrew ya. Wajar dong presiden dengan pemimpin daerah. Ini balapannya skalanya internasional, bukan hanya kemarin ketika Presiden getol mempromosikan ada MotoGP di Mandalika, tapi perlakuannya sepertinya kalau publik menduganya harus sama. Mandalika sudah diacungi jempol, kemudian yang sekarang Formula E yang sangat dinantikan oleh masyarakat juga harus didukung penuh oleh pemerintah pusat. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat di lokasi. Kita dengarkan bersama. Ya, saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Kalau untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah disampaikan Pak Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah itu semua yang nanti akan dikerjakan sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Tapi secara umum tracknya sudah 100% selesai. Ya, tapi tidak hanya Presiden Joko Widodo yang langsung sidak datang melihat bagaimana kesiapan dari lahan Formula E, tapi beberapa waktu lalu, sekitar 3 bulan lalu kalau tidak salah pada bulan Januari, ada juga ini dari salah satu partai politik yang kemudian meninjau langsung. Kalau kita lihat ini adalah ketua umumnya langsung, ketua umum PSI, kadernya ada di sini yang sempat kita lihat videonya viral juga. Sempat kemudian hadir ke lokasi, ibaratnya kejeblos gitu loh bahasanya. Tapi jauh, Andro. Perbedaannya jauh sekali. Lahannya kan 3 belum bulan selesai. lalu itu masih lahan, mungkin masih tanah semua. Kalau sekarang sudah sirkuitnya lintasan 2,5 km sudah terlihat. Coba Sudah kita rapi lihat ya. tadi. Kita lihat dulu videonya beberapa waktu lalu ya pemirsa. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah di lokasi guys. Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Ya Allah. Tuh, kaki gue masuk lagi. Aduh. Nggak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Gila nih. Tanahnya lembek habis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Yang ambisius adalah kalau kita lihat pembangunan proses cepat dari Januari hingga saat ini sudah hampir beres pekerjaannya. Biasalah, kalau netizen itu semua perkataannya dimuntahkan di jagat maya. Karena kemarin banyak yang bertanya, ini Giring Ganesa kemana ketika pertemuan Anies dan Pak Jokowi ya? Ada yang bertanya seperti itu ya publik ternyata ya. Nah ternyata juga mendapatkan tanggapan dari DPRD DKI Jakarta mengenai Formula E ini. Anda ingat kemarin sempat banyak sekali, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta hak interpelasi atau meminta keterangan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Ya, kita dengarkan pernyataannya pemirsa. Bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Kan begitu? Itu yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar
dianggap itu adalah wajar. Kenapa dianggap wajar? Karena dia membuat trek yang permanen. Pertanyaan saya adalah yang 50 miliar dianggap abal-abal apa? Kan begitu. Jadi jangan membuat kenaikan yang seolah-olah menjadi kewajaran yang notabene sebetulnya ini adalah kesalahan sejak awal. Ya langsung saja lah kalau gitu kita bahas ya. Ada apa sebenarnya di balik pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini sering dijadikan komparasi. Sinyalnya apakah jauh sampai 2024 sudah mengarah ke sana atau seperti masih apa? Masih 2 tahun lagi Andro. Apakah ini waktu yang singkat atau tidak? Kita akan bahas langsung. Pemirsa, sudah hadir sejumlah narasumber kami. Sudah ada Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Dan juga sudah ada Mas Andi Budiman, politisi PSI. Selamat malam, kabar sehat? Assalamualaikum, selamat malam. Bang Gis Khalifa, produser Jakarta Melayu Festival. Sehat Bang? Alhamdulillah. Boleh sekalian cek audio Bang kita Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah, syukurillah. Kemudian ada Bang Henry Satrio, pengamat komunikasi politik. Selamat malam Bang Henry Satrio. Mas Andro, Mbak Maria. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang? Oke, langsung saja nih, mumpung lagi megang mikrofon, langsung kita tanyalah. Kalau dari kacamata seorang Henry Satrio, ya, pertemuan dua sosok besar tadi, ada udang di balik bakwan atau ada udang di balik batu nggak sebenarnya? it's a sign. Jadi menurut saya sih ini hal baik ya. Saya harus anjungi 2 jempol kepada Pak Jokowi yang memang mau hadir. Ini kan kepentingan negara. Jadi nggak ada tuh tuduhan-tuduhan ada kepentingan politik ternyata di sana, dan pada saat Pak Jokowi hadir di sana, itu adalah bukti bahwa negara juga menyetujui event ini.